Mobil full electric akhirnya datang ke line up keluarga model Toyota di Indonesia. Tapi bukan melalui brand Toyota, melainkan melalui brand premium mereka, Lexus. Ini dia Lexus UX 300e. 2 tahun setelah debut Lexus UX di Indonesia, tepatnya tahun 2018 di event Gias 2018, Lexus akhirnya membawa versi full elektriknya ke pasar Indonesia. Awalnya Lexus UX hadir melalui varian UX 200, UX 200 F Sport, dan Lexus UX 250 Hybrid yang menjadi jembatan antara model bermesin bensin ke model full elektrik yang sekarang akhirnya hadir di Indonesia. Di kelasnya ini adalah model full elektrik pertama yang ada di pasar Indonesia, karena seperti yang kita tahu, BMW, Mercedes-Benz, dan bahkan Audi belum punya model full elektrik yang hadir di kelas compact SUV atau crossover seperti UX ini. Kalau di kelasnya, UX itu menjadi saingan dari BMW X1, Mercedes-Benz GLA, dan Audi Q3. Dan UX sendiri akan menjadi awal dari era elektrifikasi atau mobil full elektrik yang akan melengkapi seluruh line-up model Toyota dan Lexus di Indonesia ke depannya. Untuk unit yang sedang kami review ini yang ada di Lexus Gallery Menteng merupakan unit prototipe atau demo yang nanti akan berbeda dengan model yang ditawarkan atau diserahkan ke konsumen di Indonesia. Ada beberapa perbedaan dari sisi fitur dan penampilan dari versi prototipe ini. Seperti contohnya, untuk lampu depannya di sini masih ada satu proyektor LED yang nanti pada versi produksi yang dibawa ke konsumen di Indonesia akan memiliki 3 spektrum proyektor LED di lampu utamanya, seperti pada Lexus UX model bensin dan hybrid yang sudah lebih dulu dipasarkan di Indonesia. Kemudian di bagian grillnya ini tidak tertutup seperti umumnya mobil elektrik yang sudah dipasarkan di Indonesia, tapi masih memiliki lubang aktif yang menjadi saluran udara untuk ke radiator sebagai pendingin dari sistem elektrik dari mobil ini. Kemudian di bagian bawah grillnya di sini juga ada flap atau katup yang akan membuka dan menutup secara otomatis tergantung situasi atau kebutuhan performa dari mobil ini. Kalau mobil ini tidak membutuhkan pendinginan secara masif, dia akan menutup secara otomatis untuk memberikan aliran udara yang lebih efisien. Jadi mobil ini akan lebih ringan saat melaju kencang atau saat diterpa udara yang kencang. Dan saat terbuka dia akan memberikan pendinginan lebih bagus, lebih baik. Jadi konsumsi energinya akan lebih hemat juga dalam kondisi cuaca yang panas. Untuk varian UX 300e ini, Lexus menggunakan trim seperti UX 200 versi luxury. Jadi body kit dan beberapa komponen di eksteriornya ini sama seperti di Lexus varian UX 200 versi luxury. Nah, kita akan lihat perbedaan lain dari mobil ini di bagian belakangnya. Untuk penampilan bagian belakang dari Lexus UX 300e ini sebenarnya nggak ada perbedaan besar dibandingkan versi mesin bensinnya. Kecuali di bagian sini ada 2 slot charging di kanan dan kiri yang masing-masing untuk aliran AC dan DC. Nggak seperti di mobil listrik umumnya hanya di satu sisi di kanan atau di kiri saja. Di sebelah sini digunakan untuk model DC charging. Jadi untuk penggunaan fasilitas fast charging mungkin di tempat-tempat umum menggunakan bagian sebelah kiri. Di sini model colokannya itu CHAdeMO, jadi lebih cocok digunakan untuk pengisian baterai dengan daya yang lebih besar. Sementara di bagian kanan itu lebih untuk pengisian ulang baterai di rumah dengan sistem DC. Jadi selain akan disediakan wallbox charger untuk setiap pembelian UX 300 ini, konsumen juga akan diberikan satu rangkaian kabel charger yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa disimpan di bagasi dari mobil ini. Kebetulan unit demo atau prototipe yang dipamerkan sekarang ini belum full version, jadi kalau untuk pintu bagasinya belum bisa membuka secara elektrik atau otomatis untuk membuka bagasi waktu kita bawa barang banyak. Nah, itu dia soal eksterior dari Lexus UX 300e. Sekarang waktunya kita bahas untuk interiornya. Dan selamat datang di interior Lexus UX 300e. Kalau kita lihat layout dashboardnya ini hampir nggak ada perbedaan dibandingkan versi mesin bensinnya. Bisa kita apresiasi dari Lexus UX ini adalah posisi duduknya yang rendah dibandingkan
mobil yang punya platform sama seperti model ini, yaitu Toyota CSR, yang posisi duduknya lebih tinggi, khas SUV. Sementara untuk UX ini posisi duduknya lebih rendah, yang membuat sensasi duduknya ini seperti di sebuah hatchback atau mobil yang lebih compact. Posisi setirnya bisa diatur secara elektrik, begitu juga joknya. Dan di sini ada beberapa tombol menjadi fitur pendukung dari kenyamanan dan infotainment dari kabin ini. Sementara untuk versi prototipe ini akan ada perbedaan lagi saat mobil ini didatangkan ke garasi konsumen di Indonesia. Pertama adalah model atau bentuk dari tuas transmisinya udah menggunakan model joystick, sementara di versi bensin itu masih menggunakan tuas transmisi yang model tradisional atau gated. Jadi di sini lebih modern, lebih futuristik seperti di model Lexus LS atau sedan paling mewah dari Lexus. Di sini juga ada beberapa tombol untuk pengaturan sistem infotainment yang lebih ergonomics, dan di sini juga ada tempat untuk atau wireless charger untuk smartphone. Sementara di sini nanti akan ada tambahan beberapa tombol yang juga menjadi standar di Lexus UX 300i, yaitu seperti heater dan ventilated seat di bagian kanan dan kiri, dan juga ada pendingin atau pemanas untuk setirnya sendiri. Dan kalau dilihat di sini ada dua pedal shift. Fungsinya untuk memilih level dari fitur regenerative braking seperti pada umumnya mobil listrik yang ada sekarang. Jadi untuk mengaktifkan fitur ini, kita pindah tuas transmisinya ke posisi B dari D, dan di sini akan ada 4 level regenerative braking yang bisa dipilih oleh pengemudi. Sementara di sini tetap ada tombol untuk memilih 3 mode berkendara, yaitu normal, eco, dan sport. Nah, perbedaan lain antara versi demo atau prototipe ini dengan yang akan diberikan ke konsumen di Indonesia adalah trim atau pelapis dari joknya. Di sini masih menggunakan lapisan kain, sementara untuk unit yang akan diberikan ke konsumen di Indonesia nanti seluruhnya udah menggunakan bahan atau material kulit yang lebih premium yang menandakan kelas dari Lexus UX ini. Untuk versi UX 300i ini ternyata panel instrumennya bukan model yang ada bulatan tengah bisa bergeser ke kanan atau ke tengah seperti pada versi bensin. Karena di versi elektrik ini ada dial analog untuk indikator kapasitas baterai F atau E. Jadi yang berkurang dari excitement dari Lexus UX 300 ini adalah panel indikatornya yang nggak seinovatif di versi bensin dan hybrid. Hampir lupa satu hal terakhir yang akan menjadi pembeda antara versi prototipe ini dengan yang akan diberikan ke konsumen, yaitu layar untuk sistem infotainmentnya akan lebih besar, yaitu 10 inch. Sementara di sini masih menggunakan dimensi 7 inch. Sekarang kita akan lihat ke bagian belakangnya. Untuk penumpang di kursi belakang, ruang kakinya masih cukup lega, apalagi posisi kursi depan tadi udah sesuai dengan posisi duduk saya yang ideal dengan tinggi 170 cm. Tapi di sini kita bisa rasakan kalau kita bisa lihat posisi kaki saya agak naik. Jadi karena model ini cenderung lebih sporty dibandingkan model Lexus lainnya, jadi posisi duduknya agak terkompromi. Di sini udah tersedia 2 ventilasi AC yang bisa diarahkan ke kanan dan kiri masing-masing. Dan di bawahnya ada 2 slot USB charging untuk daya 2,1 ampere. Jadi untuk nge-charge gadget bisa lebih cepat selama perjalanan. Dan di sini bagian tengah juga ada sebuah armrest yang udah dilengkapi 2 buah cup holder. Jadi duduk di kursi belakang Lexus UX ini rasanya seperti kita numpang sedan kecil atau hatchback ya. Karena posisi duduknya yang agak sporty dan ruangannya mungkin bisa dibilang ini cukup terbatas dibandingkan SUV rata-rata. Nah, ini contoh dari unit wallbox charger yang akan diberikan ke konsumen Lexus untuk setiap pembelian UX 300i ini. Ini akan memiliki daya setidaknya 7.400 watt di rumah dan bisa mengisi ulang baterai dari 0 sampai 100% dalam waktu kira-kira 7 sampai 8 jam. Untuk charger yang model ini menggunakan port charging di sebelah kanan. Di sini bentuknya mirip atau sama dengan mobil-mobil listrik lainnya dan bisa digunakan juga di tempat umum melalui kabel charger mobile yang tersedia di dalam bagasinya. Oh ya, ada beberapa hal lagi yang hampir lupa soal perbedaan eksterior dari Lexus UX 300 ini dibandingkan versi bensin. Pertama,
Di sini ada emblem tulisan elektrik yang menandakan bahwa mobil ini full elektrik, bukan versi mesin bensin atau hybrid. Dan kedua, desain velgnya juga berbeda. Kalau versi bensin dan hybrid itu pakai velg diameter 18 inch. Kalau di versi elektrik menggunakan diameter 17 inch dan ban eco. Dan velgnya sendiri desainnya aerospoke atau palangnya berbentuk kipas yang desainnya lubangnya rapat-rapat untuk memberikan aerodinamika yang lebih efisien. Jadi mobil ini tidak terbebani aliran udara dari luar saat melaju di kecepatan apapun. UX300i ini punya motor listrik yang menyimpan kombinasi tenaga 201 horsepower dan torsinya sampai 300 Nm. Itu adalah output paling tinggi yang ditawarkan seluruh rangkaian varian Lexus UX di Indonesia, baik dari mesin bensin maupun versi hybrid. Baterainya sendiri 54,3 kW yang diklaim bisa digunakan untuk menempuh perjalanan sampai 300 km per jam menurut klaim pengetesan dalam skema WLTP. Lexus menawarkan mobil ini dengan harga 1,2 miliar rupiah on the road untuk wilayah DKI Jakarta. Jadi ini SUV atau crossover compact pertama di kelas premium yang sudah menggunakan sistem full electric, sementara beberapa rivalnya dari pabrikan Jerman belum punya saingannya langsung untuk model ini. Jadi itu dia review first impression kami untuk Lexus UX 300i, model full electric pertama dari seluruh rangkaian line-up model Toyota dan Lexus di Indonesia yang akan menawarkan sesuatu yang berbeda dan yang lebih ramah lingkungan untuk konsumen di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Juga baca berita otomotif terbaru di Indonesia di carvagaza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id.